G. Penelitian terdahulu. Setelah melakukan penelusuran koleksi skripsi pada perpustakaan utama dan perpustakaan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas UIN Negeri Syarif Hidayatullah UIN Jakarta, ada beberapa skripsi yang fokusnya sama, yaitu tentang kebijakan redaksional. Namun belum ada satupun yang mengambil objek penelitian pada surat kabar media Indonesia, terlebih pada penulisan editorial. Kemudian penulis bertandang ke kampus Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISIP Jakarta. Terdapat banyak koleksi skripsi mengenai kebijakan redaksional, akan tetapi hanya beberapa skripsi yang mirip dengan skripsi yang ingin penulis teliti. Namun, walaupun fokus penelitiannya sama, akan tetapi media sebagai subjek penelitiannya berbeda. Beberapa skripsi menjadi referensi atau pembanding yang penulis pelajari, diantaranya adalah 1. Skripsi dari Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta. A. Skripsi yang pertama ialah karya Diah Yuliana, mahasiswi konsentrasi jurnalistik Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta angkatan 2004 dengan judul Kebijakan Redaksional Metro TV dan Penyajian Program Snapshot. Hasil yang dapat penulis ambil dari skripsi tersebut adalah gambaran awal mengenai konsep kebijakan sebuah media massa, yang mana kebijakan redaksi Metro TV tersebut berlaku dalam pengemasan sebuah program. Dalam hal ini adalah snapshot. Skripsi karya Ahmad Zakaria, mahasiswa konsentrasi jurnalistik angkatan 2006 yang berjudul Kebijakan Redaksional Surat Kabar Republika dalam penulisan berita pada rubrik internasional. Skripsi ini hampir mirip dengan skripsi yang akan penulis buat, karena subjek penelitiannya sama-sama media cetak surat kabar, namun tetap surat kabar sebagai subjek, serta objek penelitian kita berbeda. Penulis hanya mengambil konsep dasar skripsi tersebut sebagai pembanding skripsi yang akan penulis buat. C. Skripsi karya Ina Salmah Febriani, mahasiswi konsentrasi jurnalistik angkatan 2006 dengan judul Analisis Deskriptif Manajemen Redaksi Republika. Dari skripsi ini, penulis hanya melihat manajemen sebuah organisasi media cetak, di mana manajemen tersebut menurut penulis sangat berkaitan dengan kebijakan redaksi. Hal ini tentunya menambah pengetahuan dalam penyusunan skripsi mengenai penelitian yang penulis lakukan. 2. Skripsi dari Perpustakaan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta. A. Skripsi berjudul Kebijakan Redaksi Surat Kabar Kompas dalam penulisan tajuk rencana karya mahasiswa ISIP Jakarta jurusan jurnalistik tahun 2003 bernama Handi Santiago. Dari sekian banyak skripsi yang menjadi pembanding dan sumber referensi penulis, skripsi inilah menjadi kemiripan lebih banyak. Akan tetapi terdapat perbedaan mendasar, misalnya subjek dan objek penelitian, serta rumusan masalah yang ada di dalamnya. B. Skripsi Icarya Sari Dewi Rahmawati, mahasiswi jurnalistik tahun 2002, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta dengan judul Kebijakan Redaksional Surat Kabar Harian Republika dalam Menyajikan Kolom Resonansi. Sama halnya dengan skripsi-skripsi lain yang menjadi pembanding, skripsi ini juga memberikan tambahan masukan dalam kelengkapan skripsi yang penulis susun. Secara keseluruhan, semua skripsi terdahulu yang penulis pelajari memberikan masukan sebagai pembanding atau penelitian yang penulis lakukan. Namun, meskipun secara konsep skripsi tersebut sama, akan tetapi di dalamnya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Hal inilah yang membuat penulis termotivasi untuk dapat menghasilkan skripsi lebih baik dan lebih lengkap di tengah perkembangan dan perubahan yang terus terjadi. Ini kajian pustaka. Kajian pustakanya ada 2, yaitu 1 skripsi Husni Robith,
mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Songo, Semarang tahun 2010 dengan judul Penerapan Pendekatan dari Reciprocal Teaching berbasis media pembelajaran visual untuk meningkatkan hasil belajar pada materi pokok cahaya siswa kelas 8A MTS Negeri Jakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian PTK. Yang kedua, Yulia Dwi Robini. Ada 2 bagian pustaka. Saya akan bacakan yang nomor 1 dulu. Pengumpulan data yang digunakan pada instrumen tes yang digunakan berupa multiple choice test dan esai untuk mengetahui hasil belajar siswa kognitif siswa. Lembaga observasi yang digunakan sebagai lembar penelitian psikomotorik dan efektif siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Ini hasil yang dapat. Ini hasil dari Yulia Dwi Robini, mahasiswa Universitas Negeri Semarang tahun ajaran 2009 dengan judul Penerapan Pendekatan Moderat atau Modification of Reciprocal Teaching untuk meningkatkan pemahaman konsep fisika pada siswa SMP Negeri 1 Sumpluh, Kabupaten Banyumas. Sekian penyampaian dari saya.